yang pernah masuk ke dalam alam gaib dan melihat segala aktivitas di dalam alam gaib tersebut. Saya memilih angka kelahiran nomor 8. Aja Subagja, Aja, kelahiran tanggal 8 bulan Agustus. Menurut pengakuannya, ia pernah memasuki alam gaib secara sadar dan melihat dengan jelas aktivitas para makhluk gaib yang tak masuk akal. Karma baik atau burukkah pengalaman spiritual yang telah dijalani oleh Aja? Apa kabar Pak Aja? Baik, Kang. Baik ya. Wow, berat sekali nih tampaknya Apa? aksesoris yang dipunya. Ya, Roy, silakan apa ini? Sebelum saya masuk ke pembacaan saya malah balik bertanya, apa yang bisa saya bantu buat kamu, Pak Aja? Yang pertama, ingin mengungkap misteri yang ada dalam diri saya. Udah gelap lagi. Tapi kalau aku nggak taruh ini di tempat sampah, ntar aku nggak dapet jatah makan. Wah, apa ini? Aja, Ada jurik jarian, Bu. kalau buang sampah itu jangan malam-malam. Maaf, Bu. Malam ini nggak ada jatah makan malam untuk kamu. Padahal aku udah bantuin Ibu buang sampah. Kena hukum juga. Aduh, aku gatel. Sakit. Ibu sakit. Gatel, Bu. Aja, Sakit, Bu. Gatel. kamu ini kenapa sih, Nak? Apa tadi kamu kena hawa mulutnya jurik jarian? Ya, Bu. Kok Ibu bisa tahu? Kamu itu terkena penyakit dari jurik jarian, sayang. Ayo Aja, kita minta tolong Pak Ustadz. Tolong air ini dioleskan ke sekujur tubuhnya aja, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebaiknya kamu harus banyak berzikir, terutama di waktu sore menjelang malam. Karena di waktu itulah banyak jin-jin yang sedang berkeliaran aja. Iya, Pak Ustadz. Dari penglihatan saya, Bu, Aja ini punya kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk gaib. Sebaiknya, selain dengan berzikir, Aja juga harus dibentengi dengan puasa sunnah Senin Kamis, Bu. Supaya makhluk itu tidak mengganggu Aja. Sejak itu, saya puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Gitu. Pas hari malam Jumat, saya duduk di kamar, dikir seperti biasa. Lama-kelamaan nggak tahu ada lingkaran. Lingkaran hitam putih. Nah, hitam putih. Datanglah sosok wanita. Kalau itu cantik banget lah wanita itu. Tapi ada keanehan, ada lebih. Dan hidungnya seperti bulat. Gitu. Jadi dia berkata, "Bang, ayo kita main ke alam saya." Alam mana? Ya udah kita main. Aja, kamu siap-siap buka puasa ya. Taruh mana ya? Aja. Iya, Bu. Kamu tuh kenapa sih? Enggak kok, Bu. Kamu inget kan apa kata Pak Ustadz? Kalau kamu itu harus puasa Senin Kamis. Ingat, Bu.
makan ya? Hah? Apa nih? Ibu nggak suka ya punya anak pembohong kayak kamu? Ampun, Bu. Malam ini kamu nggak boleh makan. Bu! Bu! Aja, ayo bangun. Kamu siapa? Aku Nyi Kresek. Aku ingin berteman sama kamu. Ayo ikut ke rumahku. Kamu pasti suka. Tapi aku harus izin dulu ke ibuku. Tidak usah. Kita tidak lama kok. Ayo. Aja. Mana sih tuh anak? Aja, setiap kali kamu manggil namaku 3 kali, aku pasti akan datang. Walaupun kamu agak nakal, tapi aku tetap menyukaimu. Aku tidak nakal kok. Aku menyukaimu karena kamu lahir tepat di tanggal 1 Suro saat malam purnama. Memangnya kenapa? Karena di tanggal itu, kamu menjadi istimewa. Banyak yang ingin berkenalan denganmu. Terutama orang-orang di duniaku. Kita itu, saya dibawa. Pas saya dibawa, pas dimasuk itu pasar. Udah di dalam pasar. Gitu. Saya kaget kan. Nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, coba diam dan melihat. Nah, seperti aktivitas biasa, anehnya di alam itu nggak tahu alam jin, nggak tahu alam apa, berdempetan semua. Mau jalan juga nggak bisa. Kita ada di mana? Ini duniaku. Duniaku sangat berbeda dengan duniamu. Di sini tidak ada suara berisik-berisik dan marah-marah seperti ibumu. Kenapa manusia ini ada di tempat ini? Jangan ganggu dia. Dia tamu istimewa. Pergi kamu sana. Aku lapar. Iya, sebentar ya. Udah itu saya pulang. Pulang dianterin. Kok keluar dari pohon kelapa. Orang tua semuanya cari-cari udah 1 bulan lebih. Apakah ini karma baik atau karma buruk? Sudah 1 bulan aja menghilang, Pak Ustadz. Dan sampai sekarang aja juga belum pulang. Sebaiknya Bu Is menenangkan diri dulu. Saya nggak tahu lagi, Pak Ustadz. Harus mencari aja kemana. Mungkin Pak Ustadz bisa bantu saya. Sebentar, Bu. Bu, Aja dibawa jin ke alam gaib, Bu. Ke alam gaib, Pak Ustadz? Iya, tapi saya juga tidak tahu gimana caranya jin itu membawa pergi Aja, Bu. Ya Allah. Saya menyesal, Pak Ustadz. Saya sering marah-marah sama Aja padahal dia masih kecil. Tolong bawa Aja pulang, Pak Ustadz, ya Allah. Ibu perbanyak berdoa dan berzikir, memohon kepada Allah supaya Aja cepat pulang. Saya pasti akan selalu berdoa untuk Aja. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penolong, ya Allah. Kembalikan anakku, ya Allah. Aku rindu dia, ya Allah. Pulang, sayang. Ibu, Berikan hamba-Mu kesempatan untuk bertemu anakku lagi, ya Allah. Ibu! Azza, kau harus segera pulang. Ibumu mencarimu. Gempa tadi adalah zikir dan doa yang dilantunkan oleh ibumu agar kamu segera pulang. Kamu masuklah ke situ. Kamu akan segera kembali ke ibumu. Panggillah namaku jika kau membutuhkan bantuan. Aja, kamu kemana aja selama ini menghilang? Ibumu dan orang-orang di sini sudah lama mencari kamu. Bahkan ibumu sudah minta tolong Pak Ustadz untuk mencari kamu. Kamu kenapa, Aja? Ibu,
Aku mau ketemu ibu. Assalamualaikum. Boys. Waalaikumsalam. Ibu. Aja. Ibu. Aja kangen, Bu. Nah ini apa yang kamu lihat? Apakah memang harimau dan perempuan ini dari tubuhnya Pak aja gitu ya? Atau emang hanya menjaga rumah gitu kan pertanyaannya ya? Gimana nih Roy? Jerumus enggak, mempelajari enggak, tapi dari dari kelahiran, ya dari zaman SD bisa mengobati. Sejak kecil udah bisa. Itu. Bisa mengobati ya? Bisa ngobatin. Mengobati apa, Pak? Ngobatin dari SD itu ada yang kesurupan, guru lagi. Kamu mau keluar sendiri? Apa aku keluarin dengan cara paksa? Aku mau sekolah ini dipindahkan dari sini. Karena ini adalah rumahku. Ada apa nih? Arudi, ada apa nih, Jak? Tadi Pak Guru kesurupan jin. Ternyata di belakang sekolah ada tanah kosong yang dijadikan tempat untuk menimbun sampah. Jin yang memasuki Pak Guru tadi tinggalnya di tempat itu. Itu adalah jurik jarian. Jadi kamu yang nyembuhin Bapak? Iya, Pak. Berarti kamu punya ilmu pengobatan ya, Jak? Maksud kedatangan Bapak dan Ibu